Well, I came there hoping to find a better job. I've always wanted to go to California, the sun, the girls, the beaches, the dreams. Hey man, it doesn't bother me any. I told you, killing a broad doesn't make any difference to me. I killed her, Angelo killed her, this broad I killed, these two Angelo killed. In the late 70s, a series of murders would leave the women of Los Angeles afraid to walk the streets. This is LA. Los Angeles, kota bidadari. Cuacanya cerah, hangat, pantai-pantainya indah, gadis-gadisnya cantik-cantik, dan masyarakatnya bersahabat. Jika mendengar kata Hollywood dan Los Angeles, kita langsung teringat film-film yang dibuat di sana. Bertaburan bintang-bintang film atau penyanyi-penyanyi superstar berdomisili di sana. Mereka sering dijumpai berbelanja di Rodeo Drive, kawasan shopping barang-barang mewah. Tahun 1977, gemerlapnya Los Angeles meredup, bahkan keburamannya terekspos ke seluruh dunia. Tahun itu adalah era disco, clubbing, tapi saat bersamaan prostitusi juga menjamur di sana. Anak-anak remaja kabur dari negara bagian lain dan mereka berakhir hidup di jalan-jalan dan menjajakan diri mereka. Salah satunya adalah Yolanda Washington, 19 tahun, menjadi PSK untuk menghidupi dirinya dan bayinya. Dia pernah terjaring saat polisi melakukan penertiban prostitusi dan sempat dikurung 2 minggu, lalu dibebaskan, tapi harus wajib lapor. Wanita itu tidak pernah datang ke petugas wajib lapornya. Tanggal 17 Oktober 1977, keberadaannya ditemukan. Tewas tertelungkup tanpa busana di lereng bukit, di sisi jalan raya, dekat pemakaman bintang-bintang terkenal Hollywood. Dan ini merupakan yang pertama dari serangkaian pembunuhan mengerikan lainnya. 2 minggu kemudian ditemukan Judith Lynn Miller. Dia tidak berbusana, menghadap ke atas di jalan Alta Terrace Drive, La Crescenta, satu kawasan menengah ke atas. Tampaknya pembunuhnya ingin setiap orang melihat mayat itu. Seorang penduduk menutupinya dengan terpal agar tidak dilihat anak-anak yang pergi ke sekolah. Judith Lynn Miller drop out dari SMP, minggat dari rumah orang tuanya, dan sesekali menjadi penjajah diri. Usianya baru 15 tahun. 5 hari kemudian setelah ditemukannya jasad Judith Miller, ada lagi jasad wanita tanpa busana ditemukan di Glendale, Lisa Kasten. Sementara polisi LA mulai bingung. Tadinya mereka berpikir mereka sedang menghadapi serial killer yang khusus mengincar PSK. Tapi ternyata tidak. Lisa bukan PSK. Dia seorang pramusaji dan dia juga seorang penari profesional untuk grup tari wanita di LA Knockers. Dan dia juga bahkan bukan pemakai boat-boatan dan tidak sedang kabur. Umur Lisa baru 21 tahun. Lalu seminggu kemudian Christina Weckler 20 tahun. Ditemukan pejalan kaki di rerumputan di pinggir jalan di area Taman Highland. Dia juga tidak berbusana. Gadis itu pendiam, tapi dia menjadi mahasiswi teladan di Academy Arts Center of Design. Di apartemennya di Garfield Timur nomor 809 Glendale, polisi menemukan buku catatan dan di situ ditulis Kenneth Bianchi, seperti sales mobil bekas. Nama tersebut dimasukkan ke dalam file polisi sebagai petunjuk dari ratusan petunjuk yang harus didalami polisi. Ketika polisi masih sibuk memeriksa TKP, mereka mendapat telepon kalau ditemukan lagi 2 gadis remaja belia di sisi lain lereng bukit yang sama. Dolores Cepeda, 12 tahun, dan Sonia Marie Johnson, 14 tahun. Anak-anak ini dilaporkan hilang sejak tanggal 13 November. Setelah berbelanja di Plaza Eagle Rock, mereka pulang naik bus. Saksi melihat bahwa mereka turun dari bus dan ada 2 orang seperti polisi menunjukkan lencananya kepada kedua remaja itu. Dan kedua remaja itu masuk ke dalam mobil.
Seminggu kemudian mayat mereka ditemukan bocah lelaki umur 9 tahun yang sedang mencari barang-barang yang masih berguna di tumpukan sampah di lereng bukit. 3 hari kemudian, seorang pelajar Scientology yang bercita-cita menjadi aktris, Jane King, gadis pirang berwajah cantik seperti seorang model, umurnya 28 tahun, dilaporkan hilang tanggal 9 November dan ditemukan di semak-semak di Jalan Los Feliz. Tubuhnya ditemukan busuk parah, belatung-belatung sudah menggerogotinya. Jane King diculik sepulang kursus akting di Hollywood. Lauren Ray Wagner, 18 tahun, seorang mahasiswi bisnis ditemukan di pinggir jalan menuju ke lereng bukit 5 hari setelah penemuan Jane King. Malam itu orang tuanya begitu khawatir karena putrinya belum pulang juga. Pagi-pagi benar ayahnya melihat mobil Lauren ada di sebelah rumahnya. Pintu mobilnya terbuka. Ayahnya menanyai para tetangga. Tetangga depan rumahnya, seorang wanita tua berkata, kira-kira sekitar jam 9 malam, dia melihat 2 pria seperti detektif. Yang satu tinggi dan muda, dan yang satu lagi lebih tua dan lebih pendek dengan rambut lebat, menghentikan mobil Lauren. Wanita ini melihat Lauren ditarik keluar mobilnya dan dipaksa masuk ke mobil penculiknya. Lauren sempat berteriak, "Kamu tidak akan lolos dengan ini." Selama peristiwa penculikan itu terjadi, anjing Doberman wanita tua itu menyalak terus. Tak lama setelah orang-orang itu pergi, wanita tua itu mendapat telepon dari pria beraksen New York berkata, "Andakah pemilik anjing itu? Saya sarankan Anda menutup mulut, kalau tidak Anda akan mati." Keadaan Lauren sangat-sangat mematahkan hati. Gadis itu disiksa dengan brutal. Berita penculikan Lauren di depan rumahnya sendiri begitu menghantui warga. Karena itu bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja, baik malam hari, bahkan siang bolong, seperti yang dialami oleh Dolores dan Sonia. Polisi pun memberi pengumuman untuk tidak berhenti jika disuruh berhenti dengan orang yang tidak berseragam polisi, walaupun mereka memperlihatkan lencana mereka. Polisi benar-benar frustrasi menghadapi pembunuhan berantai ini. Hampir setiap minggu mereka membuat konferensi pers untuk mengumumkan hal yang menakutkan dan meneror warga Los Angeles. Sudah 8 korban jatuh, mulai dari PSK, anak-anak kecil, dan mahasiswa. Pembunuhnya begitu licik dengan hanya meninggalkan sedikit bukti fisik dan forensik dengan memandikan mayat-mayat itu sebelum dibuang. Mereka cuma meninggalkan ciri di semua korbannya, yaitu lehernya dijerat dan pergelangan tangannya dan pergelangan kakinya ada bekas ikatan, dan mereka semua diruda paksa dan disodomi, bahkan ada yang disiksa dengan brutal. Polisi baru bisa menduga kalau pelakunya itu adalah 2 orang. Media memberi julukan penjerat lereng bukit kepada pembunuh-pembunuh itu. Polisi begitu khawatir kalau pembunuhan itu akan terus terjadi di mana-mana. Tekanan begitu berat dirasakan oleh polisi menangani serial killer ini, karena mereka masih bebas berkeliaran. 2 minggu kemudian, tanggal 14 Desember 1977, Kimberly Diane Martin, seorang PSK berusia 17 tahun, tubuhnya ditemukan tanpa busana di tanah kosong di pinggir jalan tak jauh dari balai kota LA. Sangat mudah untuk dilihat siapa saja. Sepertinya pelakunya sedang mencemooh polisi dan sepertinya mereka sedang menyampaikan pesan. "Lihat, kami beraksi lagi. Lihat betapa hebatnya keahlian kami membunuh. Lihat apa yang terjadi jika ada tontonan seperti ini." Malam sebelum ditemukan, Kimberly baru saja bergabung dengan pelacuran online karena takut menjajakan diri di jalanan selama penjerat lereng bukit masih berkeliaran. Kimberly mendapat pesanan untuk datang ke satu alamat di Jalan Tamarind 1950 di apartemen nomor 114. Ternyata itu apartemen kosong. Dan pemesannya menelpon dari telepon umum di Jalan Ivor, persis di depan perpustakaan Hollywood. 2 bulan berlalu, tak ada lagi berita tentang penemuan jasad wanita. Warga yang tadinya mulai merasa tenang tiba-tiba dikejutkan kembali dengan ditemukannya Cindy Hudspeth tanggal 17 Februari 1978.
Seorang pilot heli ketika dia terbang melihat apa yang tampak seperti mobil di jurang dangkal di Angeles Crest Highway. Tubuh Cindy dimasukkan ke dalam bagasi tanpa busana. Cindy terakhir terlihat di gedung apartemennya di Jalan Garfield nomor 800 Glendale. Cindy dan Christina adalah dua korban yang tinggal berdekatan. Christina tinggal di nomor 809. Setelah penemuan jasad di jurang, tak ditemukan lagi jasad-jasad baru. Akhirnya warga kota Los Angeles benar-benar kembali tenang. Tapi kepolisian LA tidak pernah bisa tidur nyaman karena mereka belum berhasil menangkap para pencekik leher bukit itu. Hari Kamis tanggal 11 Januari 1979 pada jam istirahat makan malam jam 7 malam, Karen Mendick meninggalkan supermarket Fred Meyer tempat dia bekerja dan bilang sama manajernya kalau dia akan kembali jam 21 untuk melanjutkan shiftnya. Manajer Fred Meyer yang menganggap Karen disiplin dan tepat waktu menjadi bertanya-tanya ketika anak buahnya ini gagal kembali bekerja seperti yang dijanjikan. Sang manajer menelpon teman Karen, Bill Bryan. Mungkin dia tahu di mana Karen. Bill bilang kalau Karen dan roommate-nya Diane menerima tawaran menjaga rumah William Catlow di Jalan Bayside nomor 334. William sedang libur ke luar negeri dengan istrinya. Masing-masing Karen dan Diane akan menerima upah $100 untuk tugasnya itu. Tawaran itu didapat dari Satpam Ken Bianchi yang kerja di perusahaan penyedia jasa keamanan Whatcom Security. Setelah mendapatkan telepon dari bosnya Karen, Bill jadi ikut khawatir. Dia pun mendatangi rumah Karen dan Diane. Kosong. Mobil Karen juga tidak ada. Berdasarkan informasi yang diterima dari Bill dan manajer Fred Meyer, polisi menghubungi perusahaan penyedia jasa keamanan atau Satpam Whatcom Security dan berbicara dengan Ken Bianchi, Satpam yang menawarkan pekerjaan menjaga rumah kepada Karen dan Diane. Ken bilang dia tidak tahu menahu soal hilangnya Karen dan Diane. Malam itu dia mengikuti pertemuan di kantor sheriff. Tapi Gordon Scott, komandan kantor sheriff, bilang kalau Ken Bianchi datang tapi cuma meminta izin, dia tidak bisa ikut pertemuan. Jam 2.30 pagi, polisi menelpon Ken lagi. Ken pun mengakui kalau dia memang tidak ikut pertemuan karena dia harus membawa mobil pickup kantor untuk diservis. Ken berbohong lagi. Mobil pickup itu tidak pernah datang ke bengkel. Di mana Karen dan Diane? Sejauh ini polisi coba punya satu nama untuk dicurigai, yaitu Ken Bianchi. Kepala Kepolisian Bellingham juga membuat konferensi pers dan merilis foto Diane dan Karen dan juga mobil Karen. Jumat pukul 16.30 sore, Shirley Schlemmer yang tinggal di Jalan Willow menelpon polisi kalau dia melihat mobil seperti yang ada di dalam berita. Diparkir di ujung Jalan Willow Court, di dekat jalan buntu dengan pepohonan yang lebat. Polisi meluncur dan menemukan apa yang mereka cari, mobil Karen, dan ada Karen dan Diane di dalamnya. Tapi mereka sudah tewas. Ada tanda bekas cekikan dan banyak memar di tubuh mereka. Tanpa membuang waktu, polisi mendatangi Satpam Ken Bianchi yang sudah berbohong berkali-kali kepada polisi. Tapi tidak disangka-sangka, Ken menerima polisi dengan ramah dan bersahabat. Dia pun tidak keberatan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Kenneth Bianchi lahir pada 22 Mei 1951 di Rochester, New York, dari seorang PSK alkoholik berusia 17 tahun. Ibunya tidak menginginkan Ken. Sejak bayi, Ken sudah dititipkan ke tetangga-tetangga dan akhirnya diserahkan untuk diadopsi. Usia Ken baru 3 bulan saat diadopsi oleh Nicholas Bianchi dan istrinya Frances Buono yang sudah lama menginginkan anak. Ken pun menjadi anak tunggal mereka. Semakin bertumbuh, Ken menunjukkan salah satu sifat yang membuat ibunya heran. Dia senang sekali berbohong. Bahkan sudah bisa berbohong sejak baru bisa bicara, sejak umur 2 tahun. Waktu berumur 5 tahun, Ken pernah mengalami seperti anak kesurupan, matanya berbalik ke atas. Tapi dokter bilang itu epilepsi. Dia juga punya kelainan, yaitu selalu mengompol, dan ini membuat Ken minder dan malu kepada teman-teman sekolahnya.
Ibunya membawa ke psikiater beberapa kali dan Ken didiagnosis dengan gangguan kepribadian pasif-agresif pada usia 10 tahun. Tapi waktu berumur 11 tahun IQ-nya cukup tinggi, yaitu 116. Kecerdasannya di atas rata-rata. Tapi Ken tidak pernah berprestasi di sekolahnya. Bahkan pernah 2 kali dikeluarkan karena kurang ajar terhadap guru-gurunya. Waktu berumur 13 tahun dia sudah melecehkan anak perempuan berumur 6 tahun. Dan Ken menikmati kekurang ajarannya ini. Saat Nicholas Bianchi, ayah Ken, meninggal dunia karena serangan jantung, Ken yang masih berumur 13 tahun itu menolak untuk menangis ataupun menunjukkan kesedihan. Dia tak punya empati ataupun simpati, sepertinya perasaannya kebal. Setamat SMA, Ken menikahi high school sweetheart-nya, Brenda Beck. Tapi baru beberapa bulan pernikahan mereka berjalan, Brenda menceraikannya karena Ken selalu berselingkuh. Lalu Ken memutuskan untuk menjadi polisi dan dia mendaftar di Monroe Community College untuk belajar ilmu kepolisian dan psikologi, tapi keluar setelah hanya 1 semester saja di sana dan dia bekerja sebagai buruh kasar. Akhirnya dia melamar bekerja sebagai satpam di toko perhiasan dan di sini dia dipecat karena sering mencuri perhiasan untuk diberikan kepada pacar-pacarnya dan PSK-PSK yang dia kencani. Lalu dia melamar di kantor sheriff, tapi tidak diterima. Kebiasaannya mencuri terus dia lakukan dan ini membuatnya sering berpindah-pindah tempat tinggal. Pada awal tahun 1976, waktu usianya 25 tahun, Ken memutuskan untuk meninggalkan New York dan pindah ke Los Angeles, California. Dan tinggal bersama sepupunya Angelo Buono yang 20 tahun lebih tua darinya. Di LA, dia masih ingin menjadi polisi, dia pun melamar tapi tidak lulus tes. Lalu Ken bekerja sebagai satpam di California Land Title Company dan di sana dia bertemu dengan Kelly Boyd, pegawai kantor tersebut. Mereka pun tinggal bersama di apartemen yang disewakan oleh Ken di Garfield Timur nomor 809 Glendale. Saat Kelly mengandung, Ken melamarnya, tapi ditolak Kelly karena Kelly masih belum bisa dan belum percaya dengan Ken. Setelah Ryan putra pertama mereka lahir, Kelly justru meninggalkan Ken untuk kembali ke rumah orang tuanya dan membesarkan Ryan di sana, di Bellingham, Washington. Kelly nggak suka dengan Angelo, tapi Ken justru lebih sering tinggal di rumah Angelo. Angelo Buono kelahiran New York dari orang tua yang berasal dari Italia. Orang tuanya bercerai saat dia masih kecil dan bersama ibunya dia tinggal di daerah gangster Meksiko di New York. Itu mempengaruhi pergaulannya. Waktu kecil dia sempat masuk penjara karena telah terlibat dalam pencurian mobil. Dari SMA dia dikenal kasar dan membenci wanita. Tapi dia menikah pada usia 20 tahun. Tak lama kemudian bercerai. Lalu menikah lagi sampai 3 kali. Yang terakhir juga gagal. Dia pernah bekerja di toko mobil sebagai mekanik dan mengerjakan jok mobil atau interior mobil. Dia menjadi ahli membuat interior mobil dan akhirnya dia membuat bengkel interior mobil di rumahnya sendiri. Walaupun secara fisik dia tidak menarik, tetapi kemacoannya dan rasa percaya dirinya membuat banyak orang tertarik kepadanya. Dan itu yang membuat sepupunya Kenneth Bianchi kagum kepadanya. Baginya, Angelo itu karismatik. Tapi Ken akhirnya memilih meninggalkan Angelo untuk hidup bersama Kelly, kekasihnya, dan Ryan anaknya, di kota Bellingham, Washington. Kenneth Bianchi akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan mengenai kematian Karen dan Diane. Polisi menggeledah area di sekitar rumah yang katanya harus dijaga Karen dan Diane dan di sana ditemukan mantel Diane di balik pipa-pipa tak jauh dari di mana Ken memarkirkan truk pickup kantornya. Serat karpet yang ditemukan pada pakaian Diane, Karen, dan Ken Bianchi cocok dengan sampel serat yang diambil dari karpet di kediaman William Catlow. Ditemukan juga rambut di kamar tidur bawah tanah yang cocok dengan rambut Diane. Sehelai rambut kemaluan ditemukan juga di tangga ruang bawah tanah dan di kelopak mata Diane. Dan itu cocok dengan milik Ken Bianchi. Sementara di rumah Karen, polisi menemukan tulisan tangan Diane yang mencatat pesan telepon dari Ken tanggal 9 Januari tentang tawaran menjaga rumah.
Pada mobil Karen ditemukan juga selembar kertas dengan tulisan 334 Bayside jam 7 malam, Ken. Tapi Ken Bianchi tetap tidak mengaku. Polisi mendatangkan psikiater untuk menghipnotis Ken. Dalam keadaan terhipnotis, muncul 3 pribadi lain dalam diri Ken. Salah satu pribadi itulah yang jahat. Polisi jadi skeptis karena jika terbukti Ken ini memiliki multi personality, dia tidak bisa didakwa karena itu termasuk kondisi kejiwaan yang parah. Ken bisa lolos dari jerat hukum, walaupun sudah begitu banyak bukti yang terarah kepadanya. Steve Walker adalah pribadi yang bengis itu yang mengaku telah menghabisi Karen dan Diane. Dia menceritakan semua secara rinci. Dan yang mengejutkan adalah Steve juga berbicara bebas tentang pembunuhan di Los Angeles yang melibatkan sepupunya, Angelo Buono. I killed her. Angelo killed her. This broad I killed. These two Angelo killed. Polisi Bellingham juga menemukan kalau Ken masih memakai SIM LA. Lalu mereka menghubungi polisi Los Angeles untuk memeriksa background Ken. Apakah satu kebetulan kalau pembunuhan berantai di LA itu berhenti karena Ken Bianchi pindah ke Bellingham? Sedikit demi sedikit mulai terlihat hubungan Ken dengan pembunuhan berantai di Los Angeles. Dari alamat yang tertera di SIM, Ken itu tinggal bersebelahan dengan Christina Weckler, salah satu korban yang disiksa dengan brutal, yang otaknya disuntikan cairan keras pembersih dan lengannya disuntikan dengan cairan pembersih kaca, yang saat ditemukan masih mengalir darah di rektumnya. Dan di seberang apartemennya adalah apartemen korban lain yang bernama Cindy Hudspeth yang ditemukan di bagasi mobil orange di jurang. Setelah menemukan semua tanda kutip kebetulan ini, polisi LA terbang ke Bellingham untuk menemui Ken Bianchi. Sebelum pengadilan kasus pembunuhan Karen dan Diane digelar, hakim lebih dahulu mengadakan sidang pra-peradilan untuk menentukan apakah Kenneth Bianchi layak diadili atau tidak. Hakim Kurtz kemudian menunjuk 6 psikiater pengadilan untuk memeriksa Bianchi. Keputusan 6 psikiater itu terbagi. 2 percaya kalau Kenneth Bianchi ini memang punya kepribadian ganda dan tidak kompeten untuk diadili. 2 yang lain yakin banget kalau dia berpura-pura dan menyatakan dengan tegas kalau dia harus diadili. Sementara 2 yang lain lagi menyatakan mereka tidak yakin. Dengan persetujuan 6 psikiater pengadilan, akhirnya Hakim Kurtz menentukan kalau terdakwa kompeten untuk diadili. Mengenai dia gila atau tidak, hakim akan menyerahkannya kepada juri. Tapi kemudian jaksa Los Angeles menawari kesepakatan. Jika dia mengaku bersalah atas 2 pembunuhan Bellingham dan paling sedikit 5 dari 10 pembunuhan di Los Angeles, dia akan terhindar dari ruang gas dan menerima hukuman seumur hidup, dengan catatan dia harus setuju untuk bersaksi dengan jujur dan lengkap bahwa Angelo Buono adalah partner in crime-nya. Dan Ken akhirnya juga menerima kesepakatan. Dia mencabut pernyataannya tentang kegilaannya dan dia mengaku bersalah atas 2 pembunuhan Bellingham dan 5 pembunuhan di Los Angeles. Lalu lebih jauh dia bercerita bagaimana kehidupannya dengan Angelo. Satu saat bengkel lagi sepi dan mereka lagi tak punya uang. Angelo bilang kepada Ken, bagaimana kalau kita culik saja gadis-gadis remaja dan kita jadikan PSK. Ken setuju. Mereka pun mulai hunting dan berhasil menculik Sabra Hannon dan Becky Spears dengan berpura-pura menjadi polisi yang sedang menertibkan PSK. Kedua remaja itu dipaksa melayani pria-pria hidung belang dan pedofil di rumah Angelo. Padahal mereka itu bukan PSK beneran, mereka hanya anak remaja yang sedang kabur dari rumah mereka. Sementara itu Angelo dan Ken sudah membeli daftar pelanggan dari PSK bernama Deborah dan Yolanda Washington. Tapi akhirnya kedua remaja Sabra Hannon dan Becky Spears berhasil kabur dan itu bikin Angelo marah sekali. Dan tambah marah lagi waktu tahu kalau daftar pelanggan yang mereka beli itu palsu. Mereka mencari Deborah Noble tapi tidak ketemu. Lalu mereka mencari teman Deborah, Yolanda, di Jalan Sunset, tempat dia mangkal. Lalu Yolanda diangkut dan
Mereka melampiaskan kemarahan mereka kepada Yolanda. Dan Yolanda adalah korban pertama dari 10 korban mereka di LA. Mengenai korban Cindy Husband, Ken bercerita waktu Ken tiba di bengkel mobil Angelo, Cindy sudah ada di sana. Angelo dan Cindy sedang membahas jok mobil yang akan diganti. Lalu Ken memanggil Angelo, mereka membicarakan sesuatu. Setelah itu mereka mendekati Cindy dan menyerang gadis itu. Setelah itu mereka menaruh tubuh Cindy yang tak bernafas itu dan tak berbusana itu ke dalam bagasi mobil Cindy. Lalu mereka membuang mobil orange itu ke jurang dangkal dan pergi. Ada gadis beruntung yang batal diculik di LA, kata Ken Bianchi. Catherine Lowry, putri seorang bintang film besar di tahun 50-an Peter Lowry. Saat Ken minta ditunjukkan SIM-nya, Catherine membuka dompetnya. Angelo melihat foto Catherine yang sedang dipangku Peter. Angelo tahu siapa di foto itu. Lalu mereka melepaskan Catherine hanya untuk menghindari adanya berita besar yang menggemparkan yang menyangkut aktor besar. Your Honor, I can't find the words to express the sorrow I feel for what I've done. In no way can I take away the pain that I've given to others. And in no way can I expect forgiveness from anybody. I have to take responsibility for what I've done. And I have to do everything I can to get Angelo Buono. 30 menit setelah Ken mengaku bersalah, Angelo diringkus di Los Angeles. Dan sudah pasti dia tidak mengakui perbuatannya karena tidak ada saksi dan bukti katanya. Tapi dia salah. Dia nggak tahu kalau di Bellingham sepupunya sudah ditangkap lebih dahulu dan dia juga akan menjadi saksi melawan Angelo. Angelo Buono didakwa dengan 24 tindak pidana berat termasuk 10 pembunuhan, pemerasan, konspirasi, sodomi, mucikari, dan calo. Sehari setelah pengakuannya, Kenneth Bianchi diterbangkan ke Los Angeles untuk diadili. Dia divonis 5 hukuman seumur hidup untuk 5 pembunuhan, 1 hukuman seumur hidup untuk konspirasi kejahatan, dan 5 tahun untuk sodomi. Pengadilan Bellingham memvonis Kenneth Bianchi 116,5 tahun. Dia boleh mendapatkan bebas bersyarat tahun 2059 jika masih hidup. Dan itu pun jika dia dibebaskan, Bianchi langsung dikirim ke negara bagian California untuk menjalankan hukuman seumur hidupnya. Sementara itu, sepupunya Angelo Buono mendapat vonis seumur hidup tanpa kesempatan bebas bersyarat. Persidangan kedua orang yang jahat ini adalah persidangan yang paling panjang dan paling mahal dalam sejarah Amerika pada waktu itu. Dengan biaya $2 juta dan saksi hampir 400 orang. Sampai hari ini Kenneth Bianchi masih hidup di Lembaga Pemasyarakatan Negara Bagian Washington di Walla Walla dan umurnya 72 tahun. Angelo Buono meninggal karena serangan jantung pada tanggal 21 September 2002 di penjara negara bagian California, Calipatria. Mereka menghabisi korban dengan murka itu cuma pada Yolanda loh. Sisanya mereka lakukan for fun. Iblis banget. Ngeri ya. Apakah kedua orang itu memang dilahirkan untuk membantai? Baiklah teman-teman, saya akhiri sampai di sini jumpa kita. Jika Anda suka dengan kisah nyata ini dan belum subscribe, silahkan subscribe ya. Bantu agar channel ini bisa semakin besar. Thanks ya. Dan juga thank you banget buat kalian yang selalu setia dengan channel ini. Ayo like, comment, dan share, oke? Sampai jumpa. I love you all. Bye.